Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah ada masalah? Tanya Chu Feng. Tidak sama sekali. Itu tugas yang sederhana. Sebenarnya, Martial Comprehension Ground terdiri dari 3 level. Level pertama adalah yang paling mudah, dan sebagian besar generasi muda klan kami berlatih di sana. Namun, setelah seseorang mencapai ranah Half Martial Ancestor, itu tidak akan sangat efektif. Dengan demikian, semua pelatihan di tingkat pertama adalah Kaisar Martial. Dan untuk si level kedua, segalanya mulai menjadi sulit. Ini adalah tempat di mana para ahli setengah martial leluhur berlatih. Namun karena kenyataannya bahwa itu sangat sulit, sebagian besar orang yang pergi ke sana tidak dapat mencapai pemahaman apapun. Dengan demikian, sangat sedikit ahli setengah tingkat leluhur martial yang benar-benar akan pergi ke sana untuk berlatih. Adapun para ahli tingkat martial ancestor, akan ada lebih sedikit alasan bagi mereka untuk pergi ke sana. Ini membuat level kedua kosong sepanjang waktu. Adapun tingkat ketiga, itu bahkan lebih sulit lagi. Tidak hanya sangat sulit untuk memahami hal-hal di sana, tetapi juga memiliki tekanan yang sangat besar. Mereka yang memiliki bakat yang tidak memadai tidak dapat memasuki level ketiga. Selain Lord Zhan Haichuan, maka tidak pernah ada orang lain dalam sejarah klan kita yang berhasil menginjakkan kaki di tingkat ketiga. Jadi, gambaran di Martial Comprehension Ground seperti itu. Tingkat pertama diisi dengan Kaisar Bela Diri, tingkat kedua praktis kosong, dan tingkat ketiga telah kosong sepanjang waktu, karena tidak ada yang berani menginjakkan kaki ke dalamnya. Melihat hal-hal seperti itu akan muncul Martial Comprehension Ground adalah tempat paling aman di klan perang era kuno kita. Kakak Chu Feng, kamu terlalu pintar. Kamu benar-benar memikirkan hal ini, kata Zhan Lingtong. Sangat baik. Dalam hal ini, masalah ini tidak boleh ditunda. Mari berangkat segera, kata Chu Feng. Kemudian, kakak beradik Zhan Lingtong dan Zhan Lingling membawa Chu Feng ke Martial Comprehension Ground. Chu Feng sekali lagi menyembunyikan dirinya melalui formasi penyembunyiannya. Selain itu, sebagai kepala klan perang klan era kuno dan para eselon atas klan, semuanya dalam pertemuan darurat tentang cara menenangkan keadaan pikiran klan mereka, dan tidak ada yang menemukan Chu Feng. Tanpa hambatan, Chu Feng, Zhan Lingling, dan Zhan Lingtong memasuki Martial Comprehension Ground. Ini adalah Martial Comprehension Ground, seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya berhasil melihat tempat di mana Zhan Haichuan telah berlatih di masa lalu. Itu adalah tempat yang menyerupai puncak gunung, dan ada total 3 level. Tempat itu diselimuti oleh semacam kekuatan khusus yang membuatnya mustahil bagi seseorang untuk terbang. Satu-satunya cara untuk bergerak ke atas adalah dengan menggunakan tangga yang berputar di sekitar gunung. Ada banyak tulisan dan simbol rumit di gunung itu. Setelah tiba di sini, bahkan tanpa melihat tulisan-tulisan dan simbol-simbol rumit yang tak terhitung jumlahnya itu, Chu Feng mampu merasakan keberadaan pemahaman bela diri yang padat. Setelah tiba di sini, Chu Feng tidak berhenti. Namun sebaliknya, ia langsung berjalan ke tangga yang berputar di sekitar gunung. Dia tidak ingin membuang waktu di sana, dan mulai melanjutkan langsung menuju tingkat kedua Martial Comprehension Ground. Dibandingkan dengan level pertama, level kedua itu tidak ekspansif. Selain itu, tempat Iru juga mencakup area yang jauh lebih kecil. Namun demikian, pemahaman bela diri yang terkandung di daerah itu jauh lebih padat. Sepertinya, Chu Feng juga tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pandangannya ke arah tangga menuju ke tingkat ketiga. Chu Feng merasa bahwa tempat di mana Zhan Haichuan berlatih, itu adalah tingkat ketiga. Kakak Chu Feng, orang hanya datang ke tingkat kedua sudah sangat jarang. Tidak apa-apa jika kamu hanya berlatih di sini. Betul sekali, dermawan, tekanan di tingkat ketiga itu sangat kuat. Maka akan sangat sulit bagi seseorang untuk menahannya. Banyak orang telah mencoba memasuki level ketiga, dan langsung terluka saat mereka menjejakkan kaki ke dalamnya, ucap kakak beradik itu. Zhan Lingtong dan Zhan Lingling secara bersamaan mendesak Chu Feng untuk tetap berada di tingkat kedua, itu setelah menemukan bahwa Chu Feng ingin melanjutkan ke atas. Mereka mendesak Chu Feng untuk menentangnya, karena mereka takut dia akan terluka.
Walaupun orang jarang datang ke sini, namun tetap saja orang pernah datang ke sini. Tidak mungkin bagi aku untuk mempertahankan kondisi tersembunyi aku selamanya selama pelatihan di sini. Jika ayahmu atau kakekmu datang ke sini suatu hari dan menemukanku, maka aku akan sangat menderita. Selain itu, pemahaman bela diri yang terkandung di sini tidak mengandung manfaat yang sangat besar bagi aku. Jadi, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tingkat ketiga akan lebih cocok untukku, kata Chu Feng. Tapi kakak Chu Feng, tekanannya benar-benar bukan masalah kecil. Semakin jauh kamu mendaki, maka semakin besar tekanannya. Sejujurnya, ayahku bisa dianggap sebagai individu paling berbakat di klan perang era kuno kita, itu dalam 30.000 tahun terakhir. Namun saat itu, dia hanya bisa memanjat sepertiga dari langkah menuju tingkat ketiga, itu sebelum dia mulai berdarah dari 7 lubang wajahnya karena tekanan yang harus dia pertahankan. Dia akhirnya mengalami cedera serius, dan bahkan hampir kehilangan nyawanya, kata Zhan Lingtong kepada Chu Feng. Tenang aja, aku sangat yakin, ucap Chu Feng sambil tersenyum, dan kemudian berjalan menuju langkah ke tingkat ketiga. Kakak Chu Feng. Pada saat itu, Zhan Lingtong tiba-tiba memanggil Chu Feng lagi. Chu Feng berbalik dan bertanya, "Ada apa, kakak Chu Feng? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan naik ke tingkat ketiga. Dengan demikian, bisakah kamu membatalkan formasi penyembunyian kamu?" Zhan Lingtong bertanya. "Karena hanya ada kita bertiga di sini, itu tentu saja bukan masalah," balas Chu Feng sambil tersenyum, dan tubuhnya muncul saat dia berbicara. Kemudian, Chu Feng melanjutkan menuju langkah ke tingkat ketiga. Pada saat itu, Zhan Lingtong dan Zhan Lingling sama-sama menatap Chu Feng. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, namun ada juga antisipasi yang tidak bisa dijelaskan. Setelah semua, tempat yang ingin dicapai Chu Feng adalah tempat di mana hanya Zhan Haichuan yang pernah berhasil mencapainya. Adapun Chu Feng, dia jelas bukan individu biasa. Tidak hanya dia memiliki kultivasi yang kuat, tetapi teknik formasinya juga mengejutkan kedua saudara kandung ini. Jadi, mereka pun berpikir, Chu Feng, apakah dia benar-benar bisa naik ke tingkat ketiga? Jika dia benar-benar berhasil melakukannya, bukankah itu berarti dia memiliki bakat yang setara dengan Zhan Haichuan? Pikir keduanya. Jika itu masalahnya, mereka berdua akan menyaksikan mukjizat. Jadi pada saat itu, kedua saudara kandung itu sangat berharap agar Chu Feng berhasil. Saat dia sedang diawasi oleh saudara kandung, Chu Feng melangkah ke tangga menuju ke tingkat ketiga. Bas-bas. Benar saja, saat Chu Feng melangkah ke tangga, dia merasakan ledakan tekanan. Namun untuk Chu Feng, tekanan ini tidak cukup untuk memengaruhinya. Chu Feng mulai mantap dan perlahan menaiki tangga. Perjalanan ke atas sangatlah mudah. Segera, Chu Feng tiba di lokasi di mana ayah Zhan Lingling dan Zhan Lingtong terluka parah. "Kakak Chu Feng luar biasa," seru keduanya. Ketika saudara kandung teringat bagaimana ayah mereka mulai berdarah dari 7 lubang wajahnya, dan terluka parah ketika dia mencapai sejauh itu, dan kemudian melihat bagaimana Chu Feng berhasil melewati batas yang telah dicapai ayah mereka tanpa perubahan ekspresi, mereka menyadari bahwa Chu Feng benar-benar menakjubkan. Segera, Chu Feng berhasil mencapai titik tengah tangga. Meskipun Chu Feng merasa secara bertahap tekanannya meningkat, tapi itu masih tidak cukup untuk menghentikan Chu Feng. Namun, perjalanan ke atas tidak lagi mulus. Ketika dia hendak mencapai titik 2/3 tangga, langkah kaki Chu Feng menjadi berat, dan keringat muncul di tubuhnya. Ketika Chu Feng mencapai titik 2/3 tangga, dia sudah berkeringat deras. Pakaiannya sudah basah kuyup, dan bahkan langkah kakinya mulai menggigil. Setiap langkahnya menjadi sangat menantang untuk dilakukan. Tampaknya tingkat ketiga benar-benar tidak mudah untuk dicapai, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengungkapkan senyum pahit. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa itu bukan tugas yang mudah untuk mencapai level ketiga. Alasan untuk itu adalah, karena tekanannya meningkat dengan cepat. Dengan setiap langkah ke atas, maka tekanannya akan meningkat banyak. Tekanan seperti itu benar-benar melampaui harapan Chu Feng. Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak memiliki keyakinan mutlak untuk dapat mencapai tingkat ketiga. Namun demikian, Chu Feng tidak menyerah. Dia mengepalkan rahangnya, dan terus menaiki tangga. Namun segera, bukan hanya kaki Chu Feng bergetar, tetapi seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dan bahkan, dia merasa agak pusing.
Garis pandangnya menjadi kabur, dan suara dengungan mulai memenuhi telinganya. Menjadi sangat sulit bagi Chu Feng untuk terus maju, karena Chu Feng bahkan tidak dapat menstabilkan dirinya. Kakak Chu Feng, cepat kembali ke bawah. Jangan terus naik lagi. Tiba-tiba saja, transmisi suara Zhan Lingtong memasuki telinga Chu Feng. Adapun Zhan Lingling, dia dengan erat meraih roknya dengan tangannya. Dia sangat khawatir untuk Chu Feng. Meskipun puncak gunung sangat tinggi, tapi mereka masih bisa melihat bahwa mata, hidung, dan telinga Chu Feng semuanya sudah berdarah. Ini berarti bahwa kondisi yang sama yang dialami ayah mereka saat itu, kini sudah mulai muncul di tubuh Chu Feng. Selanjutnya, tubuh Chu Feng bergoyang-goyang. Itu sudah jelas bahwa Chu Feng tidak lagi mampu menahan tekanan. Tekanan telah mencapai keadaan di mana Chu Feng sudah tak tertahankan lagi. Namun bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng terus menantang dan melangkah maju. Wush! Namun sebelum kaki Chu Feng bisa stabil, dia tiba-tiba terpeleset. Chu Feng meluncur menuruni tangga. Kakak Chu Feng, dermawan. Menyaksikan pemandangan itu, Zhan Lingtong dan Zhan Lingling segera waspada. Mereka tampak sangat khawatir. Namun demikian, mereka berdua tidak bisa menaiki tangga langkah itu. Dengan demikian, mereka hanya bisa menonton dengan tidak sabar dan khawatir untuk Chu Feng tanpa daya. Ketika Chu Feng jatuh menuruni tangga sampai dia mencapai tanda setengah jalan, tekanan yang dia rasakan telah berkurang begitu banyak, sehingga dia benar-benar berhasil meraih ke tangga untuk menstabilkan dirinya. Melihat bahwa Chu Feng berhasil menstabilkan dirinya, Zhan Lingling dan Zhan Lingtong menghela nafas lega. Namun, ekspresi di wajah mereka hanya berhasil mereda sesaat sebelum mereka menjadi gugup lagi. Chu Feng belum berjalan menuruni tangga. Namun sebaliknya, ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan mulai melanjutkan ke atas lagi. Kakak Chu Feng, jangan memaksakan diri. Tekanan itu bukan masalah kecil, bahkan bisa saja berakhir dengan membunuhmu. Melihat bahwa Chu Feng menolak untuk menyerah, Zhan Lingtong mulai mendesaknya untuk tidak melanjutkan. Namun Chu Feng tidak memperhatikan peringatan Zhan Lingtong, dan dia terus maju. Segera, dia kembali ke tempat di mana dia sebelumnya. Kali ini, Chu Feng sudah siap. Dia tidak segera melangkah maju. Tapi sebaliknya, ia butuh waktu lama untuk menstabilkan napasnya, dan membiarkan dirinya terbiasa dengan tekanan di sana. Ketika dia merasa bahwa dia dapat terus maju, dia mengambil satu langkah maju. Chu Feng berhasil berjalan. Namun demikian, tekanan sekali lagi menyebabkan dia berdarah dari 7 lubang wajahnya, dan sekali lagi menyebabkan tubuhnya bergetar. Chu Feng telah kembali ke kondisi yang sama ketika dia jatuh sebelumnya. Namun, lokasi di mana Chu Feng saat ini berdiri, itu masih berada di jarak tertentu dari ujung tangga. Meski demikian, sudah sangat sulit bagi Chu Feng untuk menahan tekanan di sana. Namun, tekanan ke atas akan menjadi semakin kuat. Dengan demikian, kedua bersaudara itu merasa bahwa Chu Feng tidak akan dapat berhasil menaiki tangga dan mencapai puncak. Kakak Chu Feng, aku mohon padamu, tolong berhenti memaksakan dirimu. Kamu tidak tahu seberapa menakutkan langkah-langkah itu. Itu benar-benar telah menyebabkan banyak orang mati sebelumnya. Luka-luka yang diderita ayah aku darinya, itu juga sudah bisa dianggap ringan, ucap Zhan Lingtong. Melihat bahwa Chu Feng mempertaruhkan hidupnya, Zhan Lingtong menjadi sangat khawatir sehingga air mata mulai mengalir dari matanya. Dari cara dia melihatnya, Chu Feng adalah seseorang yang memiliki bakat luar biasa, dan juga seseorang yang akan mencapai kehebatan di masa depan, bahkan tanpa mencapai tingkat ketiga. Dengan demikian, tidak perlu bagi Chu Feng untuk mengambil risiko seperti itu dengan hidupnya. Lingtong, izinkan aku bertanya kepada kamu. Seperti apa situasi untuk senior Zhan Haichuan ketika dia naik tangga ini? Tiba-tiba Chu Feng bertanya dengan suara lemah. Tuan Zhan Haichuan, aku percaya itu sangat mudah baginya untuk mencapai level ketiga, kata Zhan Lingtong. Lalu, sejak saat leluhurmu menciptakan tanah pemahaman bela diri, apakah ada orang lain selain senior Zhan Haichuan yang berhasil mencapai tingkat ketiga? Tanya Chu Feng lagi. Tidak, belum ada. Lord Zhan Haichuan adalah satu-satunya orang. Selain dia, tidak pernah ada orang yang berhasil naik ke tingkat ketiga. Faktanya, tidak pernah ada orang yang berhasil mencapai tempat kamu berdiri sekarang. Jadi kakak Chu Feng, kamu sudah sangat luar biasa. Kamu adalah orang yang paling menakjubkan kedua selain Lord Zhan Haichuan. Kamu sudah sangat luar biasa untuk bisa menyelesaikan semua ini.
Kamu tidak perlu memaksa diri seperti ini, kata Zhan Lingtong. Apa yang dikatakan Lingtong benar. Dermawan, kamu sudah membuktikan diri. Tidak perlu bagi kamu untuk memaksa diri kamu untuk terus maju. Tidak perlu bagi kamu untuk mengambil risiko ini lagi, kata Zhan Lingling. Dari cara dia melihatnya, jika Chu Feng terus maju, dia pasti akan terluka serius, bahkan jika dia tidak terbunuh oleh tekanan. Adapun itu bukan sesuatu yang ingin mereka lihat. Aku khawatir kalian semua kemungkinan besar telah ditipu, ucap Chu Feng sambil tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Tertipu, ekspresi Zhan Lingtong dan Zhan Lingling berubah lamban. Mereka mengungkapkan tatapan bingung. Jika saja senior Zhan Haichuan berhasil mencapai tempat aku berdiri, dia pasti tidak akan dapat dengan mudah naik ke tingkat ketiga, kata Chu Feng. Kakak Chu Feng, apa maksudmu dengan itu? Zhan Lingtong dan Zhan Lingling bertanya bersamaan. Ada noda darah di sini. Meskipun mereka sudah mengering melalui berlalunya waktu, tapi aku masih bisa melihat noda darah. Noda darah terus berlanjut hingga tingkat ketiga, kata Chu Feng. Dalam hal ini, apakah Lord Zhan Haichuan juga kewalahan oleh tekanan yang sangat besar dan terluka parah? Zhan Lingtong dan Zhan Lingling terkejut. Lagi pula, Zhan Haichuan yang mereka dengar sepanjang hidup mereka adalah gambaran kesempurnaan yang luar biasa. Zhan Haichuan tidak pernah dikalahkan sepanjang hidupnya. Bahkan untuk perjalanan dari langkah-langkah yang mengarah ke tingkat ketiga Martial Comprehension Ground yang tidak biasa ini, dia berhasil naik dengan mudah. Namun sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tampaknya pencapaian Zhan Haichuan tidaklah benar. Paling tidak, dia tidak berhasil menaiki tangga ke tingkat ketiga dengan mudah. Lingtong, tidak mungkin bagiku untuk menentukan bahwa noda darah di sini pasti senior Zhan Haichuan. Namun, aku akan memberitahumu satu hal. Di jalur kultivasi, seseorang harus melawan arus. Jika kamu gemetar dan berhenti, maka akan sangat sulit untuk menjadi kuat. Sejauh yang aku ketahui, langkah-langkah ini sudah bukan lagi sekadar perjalanan langkah saja. Itu juga menjadi jalan untuk menjadi lebih kuat. Mungkin itu bukan satu-satunya jalan untuk menjadi lebih kuat. Namun, aku tidak ingin membuang waktu mencari jalan lain. Jadi tidak peduli apa, aku harus mengatasinya. Ini adalah keberanian yang harus dimiliki oleh seorang kultivator bela diri, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengambil langkah maju. Setelah mencapai satu langkah lebih tinggi, tekanan tumbuh lebih kuat lagi. Namun kali ini, gemetar di tubuh Chu Feng tidak tumbuh lebih kuat. Dia sebenarnya berhasil menahannya. Kakak Chu Feng, kamu. Zhan Lingtong terpana dengan perilaku Chu Feng. Dia sudah terpana oleh Chu Feng. Itu bukan kata-kata yang dikatakan Chu Feng kepadanya. Namun sebaliknya, dia terpana oleh tekad Chu Feng. Tekad Chu Feng begitu keras dan keras kepala. Bagi para kultivator bela diri, tekad semacam ini sangat berharga. Namun, itu juga semacam kemauan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang. Dengan setiap langkah ke depan, Chu Feng akan mengambil nafas pendek untuk beradaptasi dengan tekanan. Kemudian, Chu Feng benar-benar berhasil. Selangkah demi selangkah, dia naik ke atas dan mencapai tingkat ketiga. Berhasil. Kakak besar Chu Feng benar-benar berhasil. Kakak perempuan, apakah kamu melihat itu? Kakak laki-laki Chu Feng berhasil naik ke tingkat ketiga Martial Comprehension Ground. Oh surga, itu adalah tingkat ketiga yang hanya Lord Zhan Haichuan yang pernah berhasil naiki. Seru Zhan Lingtong dengan sangat bersemangat. Dia sangat gembira, dan seolah-olah orang yang berhasil naik ke tingkat ketiga adalah dia. Tampaknya para jenius tidak hanya ditentukan oleh bakat mereka. Lebih dari itu, tapi dengan upaya mereka. Mata Zhan Lingling juga dipenuhi dengan kejutan saat dia mengatakan itu. Pada saat itu, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Alasan untuk itu adalah, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa bukan hanya bakatnya yang lebih rendah dari Chu Feng, tapi upayanya juga kalah dengan Chu Feng. Tidak mengherankan bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun lebih dari Chu Feng, namun jauh lebih lemah daripada Chu Feng. Chu Feng berhasil mencapai tingkat ketiga. Setelah mencapai tingkat ketiga, dia merasa lega. Tekanan menakutkan yang mampu menekan tubuh dan jiwanya ke tepi ledakan, kini telah menghilang pada saat yang sama. Perjalanan ke atas benar-benar sulit. Namun, ketika Chu Feng melihat pemandangan di depannya, tempat di mana Zhan Haichuan telah berlatih, dan merasakan pemahaman bela diri yang terkandung di dinding, tanah, dan bahkan udaranya, ia merasa semua itu sepadan.
Chu Feng, kamu sudah berhasil. Sebelumnya, mata kamu sangat kabur sehingga aku benar-benar khawatir bahwa kamu akan jatuh lagi. Aku tidak pernah menduga bahwa langkah-langkah itu akan begitu sulit untuk dinaiki. Bahkan kamu hampir gagal, ucap si ratu yang juga sangat gembira. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar khawatir untuk Chu Feng sebelumnya. Adapun Chu Feng, dia berbalik dan melirik ke tangga yang baru saja ia naiki. Noda darah masih ada di tangga, dan itu adalah darah Chu Feng. Meskipun tidak ada banyak darah, tapi darahnya masih ada pada setiap langkahnya. Dengan demikian, dari pandangan sekilas, orang bisa mengatakan bahwa Chu Feng telah berjalan melalui darahnya sendiri untuk menaiki tangga. Melihat hal itu, Chu Feng menghela nafas. Tiba-tiba saja, senyum muncul di wajahnya. Dan setelah itu, dia berkata, jalan untuk menjadi lebih kuat tidak pernah sesederhana itu. Namun, aku menyukai jalan semacam itu, ucap Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.